Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan berkati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri kami hormati dan teman-teman sekalian. Kabupaten Pasuruan saat ini ada di kondisi yang cukup penting. Di satu sisi pembangunan terus berjalan, namun di sisi yang lainnya kita harus menghadapi masalah pada anak muda, khususnya pada balap liar dan kenakalan remaja. Mosi hari ini mewajibkan setiap desa membangun center, bukan sekedar ide, tapi sebagai upaya untuk menjawab masalah yang nyata. Hal ini sangat penting, sebab masa depan setiap bangsa ada di tangan anak mudanya saat ini. Saya ada di tengah-tengah sini untuk menilai secara objektif, dengan melihat fakta yang ada. Fakta yang pertama, soal kebutuhan. Balap liar adalah bentuk kenakalan remaja yang sangat berbahaya. Data kepolisian menunjukkan bahwa lebih dari 117.000 kasus kecelakaan lalu lintas dalam setahun, dan sebagiannya disebabkan oleh kelalaian dalam berkendara. Banyak kasus juga yang melibatkan anak usia 13-18 tahun dengan alasan hanya ikut teman, hobi, dan ingin diakui. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini terus terjadi dan perlu diwaspadai. Jika tidak tangani, maka dampaknya bisa makin luas. Yang kedua, soal kebijakan. Kabupaten Pasuruan memiliki banyak desa dengan kondisi yang berbeda. Jika setiap desa diopsikan untuk membangun jasa, maka butuh biaya yang tinggi. Sedangkan tidak semua desa memiliki tingkat ekonomi yang sama. Hal ini bisa mengganggu kebutuhan ekonomi yang juga penting. Yang ketiga, soal hasil. Balap liar dekat dengan minat otomotif. Hal ini bisa diartikan bahwa anak muda butuh wadah yang sesuai dengan minat itu. Youth Center harus hadir dengan isi kegiatan yang sesuai. Jika tidak, tujuan hal ini bisa saja tidak tercapai. Kami akan menyoroti dua hal. Yang pertama, apakah harus membangun tempat yang baru atau bisa menggunakan tempat yang sudah ada? Dan yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa tempat ini bisa dimanfaatkan dengan baik? Kami akan mengajak kedua belah pihak untuk mendiskusikan dan menyampaikan argumennya dengan solusi yang nyata, aman, dan dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Pasuruan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta tim kontra yang sangat saya hargai. Dewan Juri, selama bertahun-tahun kita hanya bisa melarang dan merazia balap liar atau kenakalan remaja lainnya tanpa memberikan solusi tempat bagi remaja untuk berkumpul secara sehat. Maka dari itu, sudah saatnya kita berhenti menjadi hakim bagi remaja dan mulai menjadi fasilitator bagi bakat mereka melalui youth center yang terintegrasi di setiap desa. Poin utama kami berdiri pada urgensi desentralisasi ruang ekspresi sebagai benteng pencegah. Perlu kita ketahui, sebagian remaja Pasuruan melakukan aksi balap liar di beberapa titik, seperti Jalan Bypass Pandaan, wilayah perkantoran Raci, hingga di Jalan Pantura Rejoso. Tetapi, remaja Pasuruan tidak hanya bertaruh nyawa di aspal balap liar. Mereka juga terjebak dalam lingkaran konsumsi rokok, vape, hingga minuman keras seperti arak dan pil koplo yang kini kian mudah diakses di tingkat desa. Data menunjukkan 70% kenakalan remaja terjadi karena kekosongan aktivitas. Tanpa adanya youth center di tiap desa, remaja kita akan terus mencari identitas di tongkrongan gelap yang menjadi gerbang utama kecanduan zat adiktif. Dengan mengalokasikan dana desa, kita memberikan alternatif nyata. Fasilitas ini bukan hanya sekedar gedung, melainkan zona sehat yang mengonversi energi destruktif menjadi prestasi, baik di bidang otomotif maupun kreatif. Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan razia polisi yang bersifat sementara. Kita harus mengisi kekosongan jiwa mereka melalui kehadiran negara. Silakan, saudaraku. Anda menyebut ini zona sehat, tapi laporan Sabara Polres Pasuruan membuktikan fasilitas publik tanpa penjagaan justru jadi tempat favorit pesta miras. Bagaimana Anda menjamin gedung di 341 desa ini tidak menjadi
ruang gelap baru bagi peredaran pil koplo yang datangnya naik 2 kali lipat. Terima kasih atas interupsinya. Justru sebaliknya, saat ini mereka sudah melakukan itu secara tersembunyi di gedung mangkrak atau pinggir jalan tanpa pengawasan. Namun dengan Youth Center, kita menerapkan 3 lapis sistem. Pertama, sistem mentor. Pengelola bukan hanya satpam, tapi tokoh pemuda Karang Taruna yang mereka segani. Ada pendampingan, bukan hanya penjagaan. Kedua, aturan desa. Fasilitas ini berjalan di bawah hukum desa. Siapa yang melanggar, hak aksesnya dicabut. Ini melatih tanggung jawab. Ketiga, pengalihan fokus. Kita tidak hanya melarang miras, tapi memberi substitusi. Remaja butuh panggung. Kalau mereka sudah sibuk mengejar rank turnamen e-sport atau memodifikasi motor untuk kontes seni, mereka tidak akan punya waktu untuk hal yang menurut mereka tidak berguna. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kita harus memahami bahwa remaja butuh validasi kelompok. Jika kita tidak memberikan tempat untuk mereka berprestasi, mereka akan mencarinya lewat botol miras atau knalpot brong. Interupsi. Silakan, saudaraku. Poin Anda soal mentor sangatlah idealis. Faktanya, banyak fasilitas desa di Pasuruan akhirnya mangkrak karena tidak ada biaya perawatan. Bukankah lebih efektif jika dana desa difokus ke beasiswa atau modal usaha langsung bagi remaja daripada membangun gedung baru yang hanya akan membagi beban operasional desa? Terima kasih atas interupsinya. Rekan tim kontra yang sangat saya hargai, Anda bicara soal efisiensi anggaran. Tapi mari kita lihat data dari DP3 AKB Pasuruan. Kenakalan remaja terjadi bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka kehilangan arah. Memberikan beasiswa tanpa memperbaiki lingkungan pergaulan itu seperti menanam bibit yang sehat di tanah yang beracun. Anak yang punya beasiswa tapi setiap hari melihat temannya balap liar tetap punya resiko yang sangat besar untuk ikut terjerumus. Youth Center adalah laboratorium untuk menjaga bibit-bibit itu tetap sehat. Kita tidak hanya memberi uang, kita membangun budaya baru di mana prestasi lebih dihargai daripada sekedar gaya-gayaan yang merusak pergaulan. Jika kita tidak memberikan mereka tempat untuk mendapatkan validasi lewat prestasi, mereka akan mencarinya lewat botol miras atau knalpot brong di jalanan. Youth Center adalah cara desa memberikan panggung baru. Tapi ingat, kita tidak sedang membangun gedung. Kita sedang membangun budaya baru, di mana prestasi lebih dihargai daripada sekedar gaya-gayaan yang merusak lingkungan dan pergaulan mereka. Dengan anggaran dana desa yang ada, membangun Youth Center adalah investasi manusia yang jauh lebih berharga daripada membiarkan aset desa terbelangkai. Inilah cara nyata kita, memanusiakan mereka, memberikan mereka identitas positif, sebelum mentalitas mereka terlanjur rusak oleh lingkungan yang salah dan rusak. Demi masa depan remaja Pasuruan, kita tetap teguh mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, tim lawan, serta hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa kenakalan remaja seperti balap liar bukanlah masalah yang muncul karena ketidakadaan tempat berkumpul semata. Ini adalah persoalan serius yang berkaitan dengan pola asuh, lingkungan sosial, hingga lemahnya kontrol dan penegakan aturan. Jika akar masalahnya saja tidak disentuh, maka solusi yang ditawarkan hanya akan menjadi tambal sulam. Membangun Youth Center mungkin terlihat seperti langkah progresif, tetapi tanpa fondasi sistem yang kuat, itu hanya menjadi solusi yang terlihat seperti bekerja, bukan yang benar-benar bekerja. Kami dari tim kontra menolak mosi ini karena pembangunan Youth Center bukanlah solusi utama dari kenakalan remaja seperti balap liar. Masalah ini berakar pada lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan, serta penekanan hukum yang tidak konsisten. Mewajibkan setiap desa membangun Youth Center justru beresiko menjadi kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Tidak semua desa memiliki sumber daya, tenaga profesional, maupun sistem pengelolaan yang memadai. Akibatnya yang terjadi bukan solusi, melainkan potensi gedung terbengkalai atau bahkan disalahgunakan. Tanpa pengawasan dan program yang jelas, Youth Center hanya akan menjadi tempat berkumpulan biasa. Dan kita tahu, ketika remaja berkumpul tanpa arah, mereka muncul bukan kreativitas, tapi potensi kenakalan. Interupsi. Silahkan. Jika Anda terus menolak Youth Center, lalu apa solusi nyata yang Anda tawarkan? Atau Anda hanya mengkritik tanpa memberikan jalan keluar?
Terima kasih atas interupsinya, izinkan saya menjawab. Kami tidak sekedar mengkritik, kami menawarkan solusi yang menyentuh akar masalah, penegakan hukum yang tegas, patroli rutin, dan pembinaan langsung di masyarakat. Yang Anda tawarkan justru sebaliknya, solusi instan yang terlihat bagus di atas kertas tetapi rapuh di lapangan. Pembangunan gedung tanpa memperbaiki sistem itu bukanlah solusi, itu ilusi yang mahal. Mari kita bicarakan angka secara jujur. Kabupaten Pasuruan memiliki 341 desa. Jika satu unit youth counter membutuhkan biaya 300-500 juta, maka total anggaran yang terserap mencapai lebih dari 100 miliar. Padahal data APBP kita menunjukkan masih banyak kebutuhan mendesak seperti perbaikan drainase untuk mencegah banjir di wilayah rawan atau beasiswa pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. Pembangunan gedung masif di 341 titik tanpa menjamin tenaga ahli atau sistem pengamanan yang ketat adalah sebuah penjudian anggaran yang sangat beresiko. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, pelatihan, atau pemberdayaan langsung justru dialihkan ke pembangunan fisik yang belum tentu berdampak nyata. Kami menegaskan bahwa solusi efektif bukan terletak pada... Silahkan saudara. Anda terlalu fokus pada risiko. Bukankah dengan menolak youth center, Anda justru menutup peluang remaja untuk mendapatkan ruang positif? Terima kasih atas interupsinya, izinkan saya untuk menjawab. Kami tidak menutup peluang, kami menolak kebijakan yang setengah matang. Ruang positif tidak otomatis tercipta hanya karena ada pembangunan. Kalau pengawasan saja masih lemah, menambahkan fasilitas baru itu sama saja dengan memperbesar masalah. Anda berbicara tentang peluang, tapi kami berbicara tentang realita. Dan realitanya, tanpa sistem yang kuat, youth center hanya akan menjadi masalah baru dengan tampilan yang lebih rapi. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa mosi ini tidak tepat untuk dijadikan solusi utama. Kenakalan remaja adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis, bukan sekedar pembangunan fisik. Tanpa kesiapan pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan yang jelas, youth center bukanlah jawaban, melainkan potensi masalah baru yang dilegalkan. Sebagai penutup, Dewan Juri, jangan sampai kita membangun sarana baru bagi kenakalan remaja atas nama kreativitas. Kita tidak boleh terjebak dalam logika bahwa ada gedung, maka ada solusi. Remaja Pasuruan butuh kepastian masa depan lewat lapangan kerja dan pendidikan yang berkualitas. Kami tetap pada pendirian kami bahwa kewajiban pembangunan youth center di setiap desa adalah pemborosan anggaran masif yang tidak efektif. Masalah sosial tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang menyentuh mentalitas keluarga dan ekonomi secara langsung. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 2 dan juga pembicara 3. Dewan Juri yang kami hormati dan juga teman-teman sekalian. Saya sebagai pembicara pertama, saya telah mendengar dan juga menilai kedua sisi yang telah disampaikan. Kami melihat bahwa tujuan dari mosi ini baik, yaitu untuk menekan balap liar dan juga kenakalan remaja pada anak muda. Namun kami juga melihat bahwa pelaksananya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Masalah ini nyata dan perlu ditangani. Akan tetapi, solusi yang dipilih juga harus tepat, sesuai kondisi tiap-tiap desa, serta memiliki arah yang sama. Membangun youth center dapat menjadi salah satu jalan, namun tanpa isi kegiatan yang sesuai, dan tanpa pengolahan yang baik, dan tanpa kesesuaian dana, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, kami menekankan bahwa fokus utama bukan hanya pada membangun tempat, tapi pada manfaat yang bisa dirasakan oleh anak muda itu sendiri. Pada akhirnya, keputusan yang diambil harus mampu menjawab dua hal ini. 1. Apakah solusi ini tepat sasaran? Dan 2. Apakah dapat dijalankan secara maksimal? Dengan demikian, kami mengajak kedua belah pihak untuk melihat mosi ini secara bijak, tidak hanya dari niatnya, tapi juga dari dampak dan juga pelaksananya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tamatlah sudah acara tadi.